Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ini dengan saya Muhammad Nizam Auza. Kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu tanaman yang banyak dikembangkan di Indonesia. Bahkan hampir di seluruh Indonesia pun membudidayakannya. Tanaman kelapa sawit dengan bahasa Latin Elais Ginensis Jack adalah tumbuhan tropis berasal dari Afrika Barat. Tergolong ke dalam famili Palmae, subfamili Coccordia. Syarat tumbuh tanaman kelapa sawit adalah memiliki iklim lama penyinaran matahari rata-rata 5 sampai dengan 7 jam per hari. Curah hujan tahunan 1.500 sampai dengan 4.000 mm. Temperatur optimal 24 sampai dengan 280 derajat Celcius. Ketinggian tempat yang ideal antara 1 sampai dengan 500 mdpl. Kecepatan angin 5 sampai dengan 6 km per jam untuk membantu proses penyerbukan. Media tanam kelapa sawit adalah tanah yang mengandung banyak lempung, baik dan subur, berdrainase baik, permukaan tanah cukup dalam, solum cukup dalam 80 cm, pH tanah 4 sampai dengan 6 dan tanah tidak berbatu. Teknis budidaya ke tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut, dapat kita saksikan di video ini. Yaitu pertama pembibitan. Dalam pembibitan yang harus dilakukan yang pertama yaitu penyemaian. Sebelum disemai, tanah disemprotkan dengan larutan pupuk hayati pada media penyemaian. Setelah berkecambah dimasukkan dalam polybag. Setelah berumur 3 sampai dengan 4 bulan dan berdaun 4 sampai dengan 5 helai, bibit dipindah. Selanjutnya pemeliharaan pembibitan. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, penyiangan 2 sampai dengan 3 kali sebulan atau disesuaikan dengan pertumbuhan gulma. Seleksi dilakukan pada umur 4 dan 9 bulan. Penanaman dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan memasukkan bibit kelapa sawit langsung kepada lubang yang telah dibuat. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan, setelah hujan turun dengan teratur. Selanjutnya teknik penanaman. Dalam penentuan teknik pola tanam dapat monokultur ataupun tumpang sari. Selanjutnya itu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum tanam dengan ukuran 50 kali 40 cm dengan kedalaman 40 cm. Areal berbukit dibuat teras melingkari bukit dan lubang berjarak 1,5 meter dari sisi lereng. Selanjutnya setelah tanaman sawit tumbuh, maka harus dilakukan pemupukan. Pemupukan sendiri dapat diberikan ataupun pupuk diberikan kepada tanaman kelapa sawit selama 3 bulan sekali dengan pupuk dasarnya yang biasa diberikan yaitu pupuk NPK. Pemeliharaan tanaman dengan melakukan penyulaman dan penjarangan. Tanaman mati disulam dengan bibit berumur 10 sampai dengan 14 bulan dan melakukan penyiangan yaitu membersihkan cabang yang telah tua. Langkah selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Tanaman kelapa sawit memiliki 2 cara dalam pemeliharaan, yaitu pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Pemeliharaan selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan merupakan tanaman kelapa sawit dengan kondisi lebih dari 25% yang sudah menghasilkan TBS ataupun tanan buah segar dengan berat lebih dari 3 kg. Sasaran pemeliharaan tanaman menghasilkan di antaranya memacu pertumbuhan daun dan buah yang seimbang, mempertahankan buah agar mencapai kematangan yang maksimal, dan menjaga kesehatan tanaman kelapa sawit. Panen merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas produksi. Tanaman kelapa sawit umumnya sudah mulai dipanen pada umur 3 tahun di kebun. Pekerjaan panen meliputi pemotongan tandan buah segar ataupun buah masak, begitupun berondolan dan pengangkutan ke TPH. Potensi produksi tanaman kelapa sawit ditentukan oleh jenis tanaman kelapa sawit, produktivitas dan rendemen minyak jenis tenera. Selain itu, potensi produksi juga ditentukan oleh faktor pemeliharaan. Tanaman kelapa sawit yang dipelihara lebih sempurna akan menghasilkan produksi lebih tinggi. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh umur tanaman. Tanaman tua berumur lebih dari 15 tahun memiliki tandan yang lebih berat dibandingkan dengan tanaman yang muda di atas 10 tahun. Berat tandan rata-rata sama dengan setiap tahunnya. Produktivitas tanaman kelapa sawit yang ditanam di tanah subur dengan kandungan unsur hara yang tinggi umumnya tinggi. Penghasilan panennya berbeda dengan yang ditanam di tanah miskin unsur hara, produktivitas akan rendah.